kita gaya hidupnya baik kira-kira 2%. Sehingga kalau kita umurnya 50, kita sudah tahu mundur 20 kali 2. Berarti baterainya hilang 40%. Itu kalau gaya hidupnya baik. Orang Indonesia rata-rata gaya hidupnya tidak baik, mundurnya lebih dari demikian. Sehingga tadi pada presentasi saya dikatakan disfungsi ereksi akan meningkat prevalensinya dengan bertambahnya usia. Dia akan diperberat dengan penyakit-penyakit penyerta, terutama penyakit penyerta yang tidak dikendalikan dengan baik. Jadi sudah nyata bahwa kalau umurnya tua, pasti demikian. Maka pertanyaannya ini lagi, tadi yang tanya pasiennya umur berapa sih? Kita pasti tanya. Dia periksanya tidak hormon pria. Sekarang kalau mau periksa hormon pria, kita juga ada satu tips lagi. Sebetulnya yang paling penting untuk ereksi salah satunya hormon testosteron. Nah, testosteron ini kita ke laboratorium periksa testosteron, itu yang diperiksa adalah total testosteron. Total testosteron ini adalah kumpulan antara testosteron bebas dan testosteron yang terikat. Terikat itu bonding. Terikat, tukang ikatnya namanya SHBG, sex hormone binding globulin. Kalau testosteron kita diikat sama SHBG, yang free tinggal sedikit. Ikatan dengan SHBG itu nggak bisa lepas. Berarti kalau testosteron ini tadi iketin gitu, nggak ada gunanya. Misalnya saya digandeng sama Bu Imelda terus. Nggak bisa presentasi, nggak bisa kemana-mana. Terikat, sehingga bebas sedikit, sehingga tidak bisa berfungsi. Makanya ada satu petunjuk kalau pria ini punya gangguan fungsi hati atau pria ini usianya lebih dari 50 tahun, pemeriksaan testosteron ini wajib yang diperiksa adalah free testosteron, bukan total testosteron. Karena dengan bertambahnya usia, pengikatnya yang disebut sex hormone binding globulin akan meningkat. Sehingga kalau kita periksa total seolah-olah normal, tapi sebetulnya yang bekerja yang sedikit. Demikian. Jadi mungkin pasien tadi yang sejawat yang tanya tadi dari apoteker perlu ditanya umur berapa. Terus ada pertanyaan lagi, pasiennya gemuk enggak? Kalau ada pasien laki-lakinya gemuk sekali, kita curiga lagi jangan-jangan di perutnya ini kan kalau gemuk itu ada adiposa tisu. Adiposa tisu itu yang akan mengkonversi testosteron jadi estradiol. Nah, makanya kalau ketemu pasien gemuk disfungsi ereksi, wajib pemeriksaannya ditambah dengan pemeriksaan estradiol. Tahu estradiolnya tinggi, testosteronnya tinggi kan nggak ada gunanya juga, mereka akan terus. Jadi tidak segampang ini tambah ini. Jadi sebetulnya pasien kita tuh custom. Kita lihat pasiennya gimana, terus lihat lagi usianya berapa, ada keperluan pengen punya anak enggak, atau perlu. Jadi itu yang perlu kita lihat. Demikian Bu Ika. Iya, makasih dokter. Ya, untuk apoteker Ika, Bu Ika, efek atau khasiat sildenafil yang ada di dalam herbal, apakah punya khasiat yang sama dengan bentuk obat paten? Mungkin maksudnya yang obat tradisional BKO jika dibandingkan dengan yang ini sama nggak gitu? Ya kayaknya kan BKO itu ya, jadi jamu herbal. Nah dulu saya sih sering dolan ke Cilacap itu ya, itu kan banyak ya yang di beberapa daerah itu menambahkan herbal dengan BKO, bahan kimia obat yang sebenarnya itu kan dilarang. Karena kenapa? Mereka biasanya menambahkan Viagra ini tanpa memperhitungkan dosis. Padahal tadi Dr. Nugroho menyampaikan dosis itu penting. Misalnya harus dosis maksimumnya dan dalam 24 jam. Nah, kalau kita mengkonsumsi herbal dengan BKO tanpa tahu bahwa di dalamnya itu ternyata ada, pasti kita akan menganggap bahwa herbal itu aman-aman saja. Itu kan anggapannya dari para masyarakat. Sehingga bisa, sekarang belum berefek. Padahal sebenarnya dia butuh onset gitu ya, nunggu terjadinya onset, nggak sabar, dah minum lagi, padahal di dalamnya itu ada berapa saja di dalam satu serbuk tersebut atau kapsul tersebut, itu yang terjadi. Jadi kalau memang mau yang jelas ya mending ke dokter, kemudian jelas diberikan dosis yang sesuai. Kalau nanti ada efek samping ya ada penyesuaian dosis gitu ya, daripada tadi cari-cari yang BKO. Kalau mekanismenya jelas masih ada yang sama, tetapi kita juga tidak bisa memastikan apakah di dalam herbal itu juga ada senyawa lain yang sangat mungkin terjadi interaksi. Padahal tadi dengan adanya makanan saja sildenafil ini kan absorpsinya tidak begitu bagus, maka dia harus dalam perut kosong. Nah kalau sildenafil ketemu dengan misalnya itu adalah senyawa-senyawa yang ternyata sifatnya adalah
clotting agent misalnya ya, itu kan juga akan Iya. mempengaruhi. Kemudian juga yang sifatnya seperti makanan, nah itu juga malah akan mempengaruhi absorpsinya. Belum lagi kalau senyawa lain yang dari herbal, entah itu dari yang namanya pasak bumi, entah itu yang dari porwoceng, entah itu dari macam-macam, itu kan juga sangat mungkin juga ada interaksi yang mestinya malah harus dipikir panjang gitu ya. Jadi kita sarankan sebenarnya jangan mengkonsumsi itu. Itu dari saya, Bu. Iya, terima kasih Bu Ika. Nih kayaknya kita harus izinkan sebentar untuk tarik napas ya, soalnya makin lama makin tegang ya. Atau saya aja yang ngerasa tegang, di peserta lain gimana nih? Oke, Kita santai, lanjut Bu. untuk Kita Dokter. santai. Kita santai ya Bu ya. Oke, kita lanjut dengan Dokter Nugroho. Dok, mohon dijelaskan tentang priapismus ketika konsumsi obat DE. Amankah Viagra dengan hal tersebut? Terima kasih. Iya, jadi Ya, monggo dokter. Ya. kalau kita cerita priapisme artinya pria yang penisnya ereksi berkepanjangan. Berkepanjangan sebetulnya itu ada yang bilang lebih dari 4 jam dengan ereksi underscoring 4, dan itu cukup beresiko. Mungkin perlu diketahui resikonya. Sering orang berandai-andai. Mungkin teman-teman apoteker ini tahu kalau di toko jamu itu ada obat namanya obat kuat Jakarta Bandung. Itu saya ada Jakarta Bandung ya. Saya kok baru dengar tuh dok. Bu Imelda juga di Jakarta. Kalau di Jakarta Bandung. Itu Medan. Artinya Jakarta Bandung. Karena kalau makan obat itu, dia Jakarta Bandung pulang pergi terus. Berdiri terus. Ya. Berhenti sampai Jakarta Bandung Jakarta. Sedang pria ereksi ini adalah pembuluh darah penisnya terisi darah dan terperangkap. Setiap darah kita itu kan mengandung oksigen untuk makan daripada jaringan itu. Sehingga pria ini kalau terperangkap pembuluh darahnya terlalu lama, oksigennya akan berkurang, artinya PO2-nya akan menurun. Dengan resiko terjadi kerusakan daripada jaringan penis. Ya, karena terjadi fibrotik, karena nggak ada oksigen. Jadi priapisme ini cukup kondisi yang berbahaya. Jadi ada yang bilang lebih dari 4 jam, akan berbahaya kalau lebih dari 7 jam. Yang paling tepat kalau memang terjadi ereksi berkepanjangan, kita mau tahu ya periksa saja PO2-nya berapa. Kalau dia mulai itu. Saya biasanya mengobati pria dengan dengan disfungsi ereksi, entah dengan pengobatan apa saja. Saya selalu memesankan dan memberikan nomor telepon saya. Nanti kalau ereksinya 4 jam atau lebih belum turun-turun, kamu mesti telepon saya, nanti ketemu saya di mana, tanggung jawab saya mengecilkan. Karena kalau itu tidak dilakukan, itu akan jadi masalah untuk nanti penis kamu nanti bisa terjadi pembusukan. Kita mesti takut-takutin sedikit. Karena banyak pasien yang merasa bangga dengan Jakarta Bandung pulang pergi. Pikirnya, ereksi saya bisa malah senang ya dok, malah senang. Dia nggak tahu resikonya. Makanya selalu kita tambahin di belakang. Kalau kamu nggak berobat, bahaya dengan kerusakan yang akan terjadi disfungsi ereksi permanen nanti. Nah, makanya kurang dari seminggu yang lalu ada pasien saya juga priapisme, demikian. Jadi pria yang ereksinya berkepanjangan, nah itu bisa terjadi karena dia memang menderita penyakit tertentu, mungkin penyakit pembuluh darah atau penyakit darah, atau karena pengobatan dokter atau pengobatan dirinya sendiri. Jamu tadi yang isinya tidak tahu apa isinya. Jakarta Bandung tadi dok. Tiap menit saya pikir memang ada genetisnya gitu, enggak ya dok ya? Atau dan berbahaya, itu perlu diketahui. Bu Imelda jangan senang-senang loh nanti kalau berdiri. Dan seperti itu ya. Jadi dokter itu harus bertanggung jawab kalau memberikan pengobatan, kita mesti nanti menyelesaikan permasalahan itu. Kalau enggak nanti ada masalah. Iya. Oke. Ya kita lanjut. Nih sepertinya pertanyaan banyak ke dokter andrologi kita ini. Dokter Nugroho, hubungan antara merokok dengan ED itu bagaimana ya dok? Ini pasti yang nanya nih merokok nih dok. Mohon penjelasan. Tadi kan nggak yakin barangkali. Tadi kan ada penelitian yang sudah dicatatkan bahwa pria yang merokok kira-kira sehari 20-40 batang di dalam sehari, kita hentikan 1 hari atau 1,5 hari, flow-nya akan meningkat.
Dan banyak itu kotak rokok itu kan sudah ada tulisannya. Ini rokok